Saya bersyukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana kita masih bisa dapat berkumpul di kelas kita ini dan di kampus PTKI kita saat ini. Izin kepada Ibu Endah Silva Talian FSI selaku dosen pemangku mata kuliah ekonomi teknik, dan izin kepada teman-teman sekalian. Sebelumnya kami di sini ingin memaparkan materi kami tentang annual equivalent. Tetapi ada pepatah mengatakan tak pernah menata sayang, maka berdua akan pertama singkat. Mulai dari saya sendiri, saya atas nama Profesor Manis Manjuntak dengan NIM 2403125. Di sini saya berdiri sebagai moderator, dan kebetulan saya di sini tidak sendirian. Saya ditemani oleh teman saya, dan di sebelah saya ada saya Sina Syatifa dengan NIM 2403108. Saya kedua dengan NIM 2403114. Saya Nurjani dengan NIM 2403114. Saya Rizky Mahani dengan NIM 2403114. Saya Rika Maksudin dengan NIM 2403112. sekian perkenalan dari saya. Selanjutnya kami akan mempresentasikan materi yang sudah kami kerjakan. Yang dimana ini ada konsep dasar metode annual equivalent. Dimana metode ini adalah konsep yang merupakan kebalikan dari MVP. Di mana metode MVP selalu ada case yang ditarik pada posisi present. Sebaliknya pada metode annual equivalent ini adalah aliran case justru didistribusikan secara merata pada setiap periode waktu sepanjang umur investasi baik cash out maupun di mana hasil dari distribusi ini secara merata dari cash in menghasilkan rata pendapatan per tahunnya dan disebut dengan equivalent income. Di mana annual automatic atau yang disebut singkatan dari EUAG, sedangkan hasil distribusi yang cash out secara merata disebut dengan equivalent income annual output atau yang disebut dengan EUAG. Di mana EUAG ini adalah dikurangi dengan EUAG disebut dengan annual equivalent atau singkatan dari AE. Oke, selanjutnya tujuan dan ketentuan akan dilakukan oleh saya. Baiklah, masuk pada tujuan dan ketentuan tujuan utama dan umum dari metode annual equivalent atau AE adalah untuk mengubah semua biaya manfaat suatu proyek menjadi nilai tahunan yang setara, sehingga berbagai alternatif proyek dapat dibandingkan secara adil dan konsisten, terutama jika umur ekonomis itu berbeda-beda. Untuk mengetahui apakah rencana suatu investasi tersebut layak atau tidak layak, maka diperlukan ukuran atau kriteria tertentu dalam metode AE, yaitu jika AE lebih besar daripada 0, maka investasinya itu menguntungkan atau layak bisa disebut dengan fleksibel. Sebaliknya, jika AE itu lebih kecil daripada 0, maka investasi tersebut tidak menguntungkan atau tidak layak, yang biasa disebut unfleksibel. Implementasi annual equivalent. Implementasi annual equivalent ini adalah investasi yang digunakan untuk menganalisis dan membandingkan berbagai jenis investasi dalam jangka panjang, terutama yang menyebabkan pertama investasi awalnya itu besar atau modal besar yang dikeluarkan di awal, yang kedua umur proyek atau investasi yang berbeda-beda, yang ketiga biaya operasional dan manfaat yang terjadi di beberapa tahun, sedangkan selanjutnya yang keempat nilai sisa atau nilai jual kembali atau bisa disebut residual value. Berikut adalah jenis-jenis investasi yang sering digunakan dalam metode AE. Yang pertama itu mesin dan peralatan, contoh sektornya itu di sektor industri manufaktur. Yang kedua itu investasi infrastruktur di sektor konstruksi. Yang ketiga itu investasi energi di sektor energi terbarukan, contohnya itu PLTA, PLTS, dan PLTU. Yang keempat itu investasi properti dalam sektor instansi pendidikan. Yang kelima adalah investasi teknologi, yaitu sektor IT. Yang keenam itu kendaraan operasional dalam sektor logistik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek dalam metode AE. Pertama yaitu memudahkan perbandingan proyek dengan umur berbeda. Metode ini mengubah seluruh arus kas suatu proyek menjadi nilai tahunan yang ekuivalen. Hal ini sangat membantu jika kita ingin membandingkan beberapa proyek yang memiliki umur ekonomis yang berbeda. Yang kedua itu cocok untuk analisis biaya tahunan. Metode AE sangat sesuai digunakan jika kita ingin menganalisis suatu biaya atau penghematan yang terjadi di setiap tahunnya. Yang ketiga itu memberikan perspektif
Dengan menyajikan hasil dalam bentuk nilai tahunan, metode ini memberikan gambaran yang lebih jelas bagi pihak manajemen yang terbiasa membuat keputusan berdasarkan anggaran tahunan. Yang keempat, dapat digunakan untuk keputusan terus-menerus. Metode ini sangat sesuai digunakan ketika kita ingin mengatur suatu biaya atau penghematan yang bisa disediakan terlebih. Adapun kekurangan dari anual equivalent yaitu yang pertama, perlu pengetahuan tentang suku bunga. Metode ini membutuhkan suatu nilai suku bunga sebagai acuan. Jika pilihan suku bunga ini tidak tetap atau tidak realistis, maka hasil perhitungan AI ini bisa menyesatkan. Yang kedua, tidak menunjukkan total nilai ekonomi proyek. Karena AI menyajikan hasil dalam bentuk tahunan, kita tidak bisa langsung mengetahui berapa total nilai keuntungan atau kerugian proyek selama seluruh umur ekonominya. Yang ketiga itu ada lebih rumit jika arus kas tidak tetap. Semua arus kas harus terlebih dahulu dikonversi menjadi nilai sekarang, kemudian diubah menjadi nilai tahunan ekuivalen. Ini bisa menyulitkan terutama jika menggunakan alat bantu seperti kalkulator keuangan. Adapun yang keempat yaitu tidak cocok untuk proyek satu kali selesai. Metode ini paling ideal digunakan pada proyek yang berulang dan berjangka waktu panjang. Berikutnya ada perbandingan metode AE dengan metode GAC. Yang pertama yaitu perbandingan metode AE dengan MTO. Metode AE mengkonversi semua aliran kas menjadi tahunan untuk membandingkan proyek yang berbeda tahunnya. Sedangkan MTB memberi nilai ini total keuntungan proyek. Metode AE unggul dalam bentuk proyek yang berbeda, sedangkan metode MTB itu unggul dalam metode proyek yang sama. Selanjutnya ada perbandingan AE dengan VCA. AE lebih unggul dari VCA dalam membandingkan proyek eksklusif atau beda skala karena memberi nilai tahunan fungsi, bukan rasio. Ini menunjukkan keputusan investasi yang lebih objektif. Selanjutnya ada perbandingan metode AE dengan PBP. PBP mudah digunakan untuk mengetahui seberapa cepat investasi kembali, tapi abaikan nilai waktu uang dan manfaat setelah balik modal. AE lebih andal karena dihitung semua aliran kas dalam bentuk tahunan yang setara. Yang keempat adalah perbandingan AE dengan metode IRR, yaitu metode IRR memberi pengembalian dalam bentuk persentase, tapi bisa menguntungkan untuk proyek dengan arus kas tidak konvensional atau tidak umum. AE lebih stabil dan objektif karena menghasilkan nilai tahunan yang bisa dibandingkan langsung antara proyek. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan dari metode anual equivalent. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu yang kita gunakan adalah EUAB dikurang EUAC ditambah minus 1 minus I atau minus 1. Selanjutnya kita masuk ke soal, yaitu di sini dari soal yang telah dibaca dapat diketahui pertama investasinya yaitu sebesar 2 miliar dan sisanya yaitu 700 juta dengan suku bunga 20% dan F-nya adalah atau variabel dari investasinya ini yaitu 11 kali. Didapatkan juga annual benefitnya itu 40 juta dan annual cost-nya yaitu 10 juta. Dan terdapat juga yaitu overhaul di tahun 2010 yaitu sebesar 7 juta. Dan ada juga yang jangan lupa atau yang kita sebut juga sebagai nilai saham, yaitu pada tahun tahun 2009 sebesar 30 juta. Dan di sini ditanyakan adalah layanan ekonomi secara metode dengan metode anual equivalent. Pertama-tama kita buat dulu cash flow-nya. Di sini cash flow yang kami buat itu adalah dengan cash flow grafik. Di mana ada AB dengan 40 juta, langsung sebesar 30 juta, sisa sebesar 30 juta, dan investasi 2 miliar, hasil 10 juta, suku bunga 12% dan OH-nya 10 juta. Selanjutnya, pertama-tama kita cari dulu EUAB-nya atau equivalent uniform annual benefit, yaitu dilihat dari cash flow-nya, cash flow
EUAB itu ada annual benefit dan lump sum dan juga sisa. Di situ kita lihat AB tidak perlu lagi dikonversikan karena dia sudah annual, dan LS itu dihitung seperti future. Jadi dalam metode annual benefit, LS itu perlu kita presentkan dulu, baru kita menemukan. Kalau untuk sisa tidak perlu lagi dipresentkan karena dia sudah di akhir periode dan memenuhi untuk support periode itu. Jadi kita anggap sisa itu sebagai future yang akan dianualkan dan didapatkan hasil rewardnya itu sebesar 76.453.323 rupiah. Dan selanjutnya kita akan mencari EUAC. Di sini dilihat dari cash flow-nya itu EUAC-nya itu yaitu ada cost dan pokoknya itu di sini AC tidak perlu lagi dikonversi karena sudah anual, dan di sini kita lihat OH-nya. OH tadi seperti dengan langsung tadi, yaitu presentkan dulu baru dianualkan, dan didapatkan hasil EUAC itu sebesar 10.533.171,2 rupiah. Dan di sini kita tunjukkan mencari AE dengan rumus AE minus investasi. Dan investasinya ini perlu kita anualkan juga. Dari mana investasi itu kan berawal dari dasar yang harus dianualkan di dalam PSD itu. Dan khususnya minus investasi yang sudah dianualkan ditambah NUAB di bulan EUAC, dan didapatkan hasilnya adalah minus 270.879.828 rupiah. Dan di sini karena dari metode AE ini didapatkan minus atau lebih kecil dari 0, maka rencana investasinya ini tidak layak dan tidak dapat direkomendasikan untuk dilaksanakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh yang kedua, yaitu seperti yang dapat kita lihat di layar. Diketahui bahwa terdapat investasi sebesar UM dengan nilai sisanya 300 juta dan suku bunganya 10% serta periodenya sebanyak 11 tahun. Maka diketahui terdapat situ ada AB atau annual benefit sebesar 400 juta dengan annual cost sebesar 50 juta dan overhaul sebesar 15 juta serta lump sum sebesar 120 juta. Nah, dapat kita lihat pada cash flow berbentuk grafik di layar. Seperti apa bentuk cash flow yang dapat kita buat terlebih dahulu untuk menghitung AE yang akan kita cari. Nah, di sini dapat kita lihat dibagi di dua sisi, ada untuk benefit dan cost di mana benefit di bagian atas dan cost di bagian bawah. Selanjutnya, untuk menghitung soal tadi, maka digunakan rumus AE sama dengan minus I ditambah EUAB dikurang EUAC. Nah, tahap pertama yang harus kita lakukan dalam metode perhitungan ini, kita harus cari terlebih dahulu EUAB-nya, di mana EUAB ini dia merupakan hasil akumulasi daripada benefit yang kita lihat tadi di cash flow pada bagian atas. Nah, di sini terdapat yang masuk ke dalam EUAB itu, yang pertama ada AB, akan tetapi dia nggak perlu dianualkan karena dia sudah termasuk anual. Kemudian ada LS atau lump sum, dia harus kita presentkan terlebih dahulu karena dia merupakan future, dan kemudian kita anualkan kembali. Selanjutnya ada juga nilai sisa yang dia berasal dari future, maka kita langsung aja anualkan karena dia berada di akhir periode, sehingga hasil yang kita dapatkan itu 447.283.936. Selanjutnya kita lanjut untuk menghitung EUAC. Dia ini merupakan akumulasi daripada nilai cost yang terdapat, yaitu ada AC dan OH, di mana perlakuan untuk OH ini sama seperti tadi perlakuan untuk lump sum. Dia harus dipresentkan terlebih dahulu dan nanti kita akan anualkan dia.
sehingga dapatkanlah hasilnya seperti dibayar. Kemudian kita lanjutkan ke perhitungan AE-nya dengan menggunakan rumus yang tadi sudah kita ketahui, sehingga dapatkanlah hasilnya itu positif yang sebesar 242.293.321, yang dimana dia ini berkebandingan sebalik dengan yang contoh di awal. Dia ini visible, yang artinya dia ini layak ekonomis dan dapat direkomendasikan karena dia besar daripada 0. Yang memperhatikan riwayat kami, di sini kami membuka sesi diskusi atau tanya jawab. Apakah teman-teman ini ada yang mengatakan tentang atau ada yang mengatakan? Kepada saudara dari beberapa. Baik, perkenalkan saya dari sekalian dengan tim 24/3109. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3, mengapa metode AE bisa lebih disarankan dibandingkan metode MVP, sedangkan analisa keduanya berbasis sama, yaitu perhitungan. Mungkin saya langsung aja. Kenapa metode AE bisa lebih disarankan dibandingkan MVP? Jadi di sini kami akan memberikan alasannya kenapa. Yang pertama itu karena metode AE ini dia itu secara perhitungan lebih mudah dibandingkan metode MVP. Mana dapat kita lihat contohnya ketika kita mungkin ingin menghitung kelayakan terhadap kelayakan daripada jumlah tahun ataupun investasi yang akan kita gunakan itu berbeda, maka dapat kita gunakan metode AE dengan perhitungan lebih mudah. Ketika kita menggunakan NPV, mereka melakukan perawatan khusus di mana jika kedua periode ini berbeda, mereka harus dicari KPK yang terlebih dahulu. Sedangkan kalau misalnya metode AE, kita nggak perlu perawatan khusus, kita langsung saja hitung dia seperti perhitungan dengan metode biasa. Nah, memang keduanya ini NPV sama AE ini dia memang secara matematis sama, tapi NPV itu lebih fokus terhadap nilai totalnya di saat sekarang, sedangkan AE itu lebih fokus terhadap nilai total dari keseluruhan per tahun. Sehingga bisa dikatakan kalau misalnya AE ini untuk kita tanyakan kelayakannya, dia bisa lebih efektif lah untuk menggunakan dibanding metode NPV. Di sini kami akan menunjukkan dari materi yang telah kita bahas tadi, di mana metode ANOL ini atau yang disebut dengan AE digunakan untuk menyatukan biaya metode atau menempatkan proyek dalam bentuk nilai tahunan agar alternatif dengan remur dan arus kas berbeda bisa dibandingkan secara adil dan praktis, di mana kelas ini membantu dalam pengambilan keputusan investasi dengan lebih jelas dan konsisten dalam hasil akhirnya. Yang presentasi dari kami memberikan satu poin pada hadis tinggal terakhir. Langkah dulu hingga bersih. Rupanya presentasi dari kelompok 3 sampai sini cukup sekian dan terima kasih.